Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan topik kekerasan seksual. Saya sendiri Muhammad Raka Putra Suwibandono, NIM 12 Saya Gia Prawira Priambudi, NIM 1212300 Saya Deni Rawan, NIM 1212300 Saya Ahmad Syarifuddin, NIM 12 Kami dari kelas mungkin ada project mengenai kekerasan seksual. Kami boleh wawancara nggak? Boleh? Kami ini ya, komisi itu ya. Iya boleh aja. Nggak boleh kenalan nggak namanya siapa? Boleh. Nama aku Atia dari psikologi. Aku Aziza dari psikologi. Oke. Psikologi. Oke, saya mau bertanya untuk Mbak Atia. Menurut kamu, kamu tahu nggak kekerasan seksual itu seperti apa? Kekerasan seksual menurut saya Iya. itu tindakan seorang yang untuk memperoleh tindakan seksual tapi dengan cara paksaan yang mempengaruhi bisa merusak psikis korban. Kalau menurut Mbak, Iya sama. Perbuatan seksual itu cenderung mengarah kepada perbuatan yang dilakukan tanpa persetujuan yang bersangkutan seperti itu menyentuh area-area private tanpa sepengetahuan korban atau tanpa seizin korban, terus melakukan catcalling juga ya, seperti itu menurut saya. jadi kekerasan seksual itu nggak hanya di verbal, tapi juga di perkataan juga, non-verbal juga ya. Benar. Untuk pernyataan selanjutnya yaitu, apa kamu pernah mengalami kekerasan seksual? Kalau kekerasan seksual seperti catcalling pernah, apalagi kalau lagi jalan sendiri gitu mesti selalu ada. Kalau di area kampus apa pernah nggak? Kalau di area kampus belum pernah, tapi di sekitar kos saya pernah. Oh pernah, oke. Untuk selanjutnya, menurut kamu peran media itu dan lembaga itu sangat penting atau berguna nggak bagi mahasiswa yang terkena kekerasan seksual ini? Lembaga yang di kampus. Iya, Lembaganya di kita ambil kampus. aja yang di kampus. Medianya juga di kampus. Kalau menurut saya berguna, kalau di area kampus seperti Satgas PPKS itu sangat diperlukan ya, karena mahasiswa sendiri butuh tempat untuk mengadukan laporannya agar identitasnya selalu aman gitulah istilahnya. Terus tidak akan terganggu oleh relasi kuasa yang diberikan oleh pelaku gitu. Jadi media sama lembaga itu sangat berguna ya, Pak? Iya. Penanganan yang kamu harapkan kepada pelaku kekerasan seksual itu seperti apa? Pelakunya. Iya, Ya, penanganan korban seksualnya. Yang pertama yang jelas itu ada pendampingan korban ya, pendampingan korban dari awal sampai akhir, mau korban bersedia untuk dilaporkan dan ditindaklanjuti kasusnya ataupun tidak, peran pendampingan itu perlu sekali menurutku. Iya, itu aja. Terima kasih atas waktunya dan jawabannya. Ya, terima kasih. Halo Kak. Halo. Sebelumnya perkenalkan, saya dari Prodi Manajemen. Ingin boleh wawancara kakaknya? Apakah saya boleh duduk? Boleh, silakan. Kalau boleh tahu siapa ya nama kakaknya? Kakaknya berdua ini. Aku Ariska. Kakaknya. Aku Bayu. Oke. Aku Gia dari Prodi Manajemen. Saya Deni dari Prodi Manajemen. Oke, langsung saja ya Kak ya. Saya mau bertanya, apakah kamu tahu kekerasan seksual itu seperti apa? Tahu. Kalau pengetahuan saya, kekerasan seksual itu seperti merendahkan, melecehkan itu bagian privasi atau kita pada wanita. Kalau dari pengetahuanku itu kekerasan seksual itu meliputi perbuatan mencela atau mengejek ataupun melakukan suatu tindakan menyentuh organ dari tubuh perempuan maupun laki-laki dengan maksud yang tidak baik. Jadi bisa jadi korban itu merasa kayak nggak suka kalau
pelaku melakukan tindakan tersebut. Apakah kakaknya pernah tahu di sini pernah ada korban kayak pelecehan kayak gitu di area kampus ini? Kalau yang umum aku ketahui, bukan di lingkup kampus sih, mungkin di sekitaran luar kampus, itu biasanya catcalling. Jadi kayak Cewek gitu kan? itu mungkin banyak orang yang anggap itu kayak biasa gitu, tapi menurut aku itu termasuk salah satu jenis pelecehan seksual. Kalau dari aku juga sama sih, kebanyakan yang tahu cuma kalau yang udah sering jarang ya, cuma yang sering itu catcalling juga. Jadi yang sering itu catcalling kak ya? Iya. Iya. Nah, kalau menurut kakak nih, peran media dan lembaga itu berguna nggak sih kak? Atau penting nggak buat mahasiswa itu? Menurut aku penting banget kalau untuk media, bisa jadi kan dari media sosial gitu kan ya, di situ bisa sebagai edukasi apa sih kekerasan seksual itu, bagaimana kita bisa menangani kekerasan seksual, terus sebagai pusat informasi pengaduan kalau mengalami kekerasan seksual, terus juga kalau untuk lembaga di kampus ini kan udah ada Satgas PPKS. Nah, kalau misal kita melihat ada korban kekerasan seksual atau kita mengalami kekerasan seksual, kita bisa melaporkan ke Satgas PPKS. Juga dari saya juga untuk lembaga itu sangat penting juga, karena gimana pun kita nggak bisa mewajarkan pelecehan seksual, harus kita tindak lanjut. Kalau bisa dibawa ke ranah hukum juga sih, soalnya juga gimana ya, meskipun untuk pelecehan seksual juga itu bisa dibilang merendahkan martabat wanita juga. Ya betul, setuju. Makanya dari itu saya sangat setuju banget. Caranya mengidentifikasi tanda-tanda kekerasan pada seseorang itu gimana tuh kak? Kalau dari saya sendiri sih, untuk mengidentifikasinya sih agak susah juga ya. Kalau tahu saya sih ya kayak hampir ciri-cirinya seperti catcalling, kadang juga beberapa orang kadang kayak gibah tentang hal-hal itu yang menjurus ke situ juga kepada seseorang. Nah, jadi kalau saya termasuk. Kalau dari aku untuk mengetahui apa tadi tanda-tanda ya? Yang bertanda. Ya, yaitu dari kita kembali lagi ke pengertian kekerasan seksual, kan menghina, melecehkan atau mencela fungsi reproduksi dari baik itu laki-laki ataupun perempuan. Jadi kalau misal di sekitar hidupan kita itu ada orang kayak dirimu itu botial, itu bisa aja loh itu udah bisa disebutkan kekerasan seksual karena dia kayak menghina atau melecehkan gender seseorang, kayak kamu cewek atau cowok, tapi dia bisa aja kayak sakit hati yang jadi korban. Terus kayak catcalling atau bisa menyentuh beberapa organ yang mungkin si korban itu kayak nggak suka kalau disentuh bagian tubuhnya, itu juga bisa termasuk kekerasan seksual. Terima kasih kak atas waktunya. Ya, sama-sama. Misi kak, boleh kenalan namanya siapa dan dari prodi mana? Oke, namaku Hendra dari Prodi Sistem dan Teknologi Informasi. Oke, saya mau tanya, kakaknya pernah tahu nggak kekerasan seksual itu seperti apa? Kekerasan seksual itu bisa dibagi dua, verbal sama non verbal, atau bisa juga fisik. Verbal itu ya kayak kamu catcalling itu termasuk pelecehan verbal, sedangkan fisik itu ya secara menyentuh seperti itu. Kamu pernah nggak mengalami kekerasan seksual? Belum pernah sih. Belum pernah. Nggak pernah, jangan sampai sih. Menurut kamu peran media dan lembaga itu sangat penting nggak? Terutama kan di UNTAD sendiri ada Satgas ya. Iya. Itu bagi kamu gimana? Menurut aku sih cukup penting ya, karena mahasiswa tapi nanti pengaduannya bagaimana, kan kalau mungkin ada orang yang takut kalau langsung ke polisi ya, kan pasti mereka kayak takut gitu. Makanya kita UNTAD itu sendiri bikin lembaga dan sebagainya itu untuk menampung mahasiswa yang yang mengalami kejadian itu. Jadi informasi tersebut pasti terjaga juga. Mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya dan jawabannya. Terima kasih.